Oke Kak Dian, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sunday TV dimanapun berada di sore hari ini. Seperti biasa kita berada di Sekretariat DPD Kota Bukit Tinggi. Nah, sahabat Sunday TV, untuk episode kali ini kita mengangkat tema tentang UMKM yang ada di Kota Bukit Tinggi tentunya. Dan sekarang di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita ya. Ada Ibu Eva. Selamat sore Ibu. Selamat sore Lina. Iya, sehat kan Ibu sore hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Amin 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 ya Rabbal. Ini Bu, kan kita bicara tentang UMKM di sore hari ini. Boleh diceritakan sedikit Bu tentang UMKM yang Ibu kelola saat ini? Oke, makasih Din ya. Iya. Jadi UMKM yang kelola itu usaha kelompok ya dari kelurahan Iya. yang kita beri nama dengan Umara Cake dan Cookies ya. Jadi sifatnya kalau cookiesnya itu yang rutin sudah 2 kali lebaran, 2 kali puasa maksudnya. Terakhir kemarin puasa kemarin itu kita tempat food bazar di depan rumah dinas. Iya. Nah kalau untuk cake-nya sendiri itu sesuai pesanan ya. Jadi kegiatan kelurahan, kegiatan PKK yang berhubungan dengan kelurahan khususnya, nah itu cake-nya bisa dari kelompok Umara ya. Jadi itu sifatnya kelompok yang memberdayakan ibu-ibu ya. Oke. Untuk Umara ya Bu, kenapa memilih cake and cookies? Itu kan untuk UMKM. Kenapa nggak yang lain? Itu gimana ceritanya? Karena kita cerita dikit ya. Iya boleh. Jadi awal terbentuknya Umara itu menampung keluh kesah ibu-ibu yang bergerak di bidang kue-kue makanan ringan yang terdampak pandemi COVID. Jadi di 2019 mulai dampak COVID, kemudian di 2020 semakin luas. Iya. Nah, ibu-ibu itu berkeluh kesah karena ekonomi tidak stabil. Iya. Nah, rata-rata usaha mereka itu ngirim kue basah itu ke sekolah-sekolah. Sementara sekolah tutup, kantin tutup. Kemudian kita berlaku social distancing, kemudian PPKM dan segala macam. Nah, akhirnya mensiasatinya itu dibentuk kelompok yang intinya memberdayakan ibu-ibu yang memang mereka qualified-nya di bidang itu, di bidang kue, cake dan cookies. Jadi dibentuk kelompok memberdayakan mereka. Jadi nanti masing-masing ibu-ibu yang tergabung di kelompok Umara itu mempunyai keahlian untuk kue kering dan kue basah. Jadi nanti kita berusaha memberdayakan mereka seandainya nanti ada pesanan dari kegiatan kelurahan, kegiatan kecamatan, ataupun mungkin pesanan-pesanan dari instansi yang pada saat itu betul-betul mensupport Umara baik secara finansial ya, karena kita juga tidak ada modal. Jadi ada beberapa institusi di Bukit Tinggi yang bisa kita mintai bantuan modal untuk selain daripada bantuan dari pihak kelurahan. Untuk UMKM Ibu sendiri itu dipasarkannya hanya di Bakat Kuliah saja, atau mungkin di Bukit Tinggi, atau mungkin di luar Bukit Tinggi bisa dipasarkan? Kalau yang kemarin itu yang cookies, karena kalau yang cookies kemarin itu sudah sampai Jakarta malahan, karena kan pasar-pasar kan swalayan tutup di Jakarta. Jadi orang-orang susah beli. Jadi ada beberapa kader kelurahan Pakankurai yang punya kenalan, yang punya teman sahabat. Jadi kita melalui mereka mulut ke mulut, nanti promosiin Umara. Jadi mereka sampai kemarin itu mereka pesan untuk dikirim ke Jakarta karena yang di sana tidak bisa beli cookies menjelang Lebaran karena Jakarta close kan, tutup. Jadi sampai Jakarta ya. Kemudian ada juga kemarin itu yang langganan Umara, dia aktif di Shopee. Ya, dia aktif di aplikasi online. Kemudian dia minta pesanan kue, nanti dia yang jualkan.
Jadi aplikasi online, ya jual beli online. Berarti di masa pandemi ini cukup sulit juga ya untuk masyarakat yang mungkin berdampak sama pandemi untuk mendapatkan mungkin kayak kue, Celah. iya. Iya. Jadi untuk usaha ibu tuh mungkin bisa juga untuk menghasilkan orang, jadi nggak susah untuk cari. Ya, paling tidak seperti itu ya. Jadi kalau kemarin khususnya di Umara itu rata-rata ibu-ibu yang memang memasukkan kue-kue basah mereka ke sekolah, Iya. ya ke sekolah-sekolah. Tapi karena close semua sekolah, kantin sekolah tutup, Iya. jadi nggak ada, ekonomi tidak bangkit, ekonomi ambruk. Nah, jadi itulah dulu siasatnya dengan kelurahan, kita bentuk kelompok Umara, kita promosikan melalui mulut ke mulut, kemudian posting ya. Kalau sekarang Nggak susah ya Bu, sosial media ada. media, jadi ibaratnya sekarang ini kalau pintar medsos, Iya. ya insya Allah jalannya ada, tapi Iya. yang memang harus aktif. Kalau untuk sekarang nih Bu, untuk usahanya kan sekolah-sekolah udah mulai aktif lagi, kantoran juga udah aktif lagi. Udah Itu mulai. masih berjalan ke sekolah-sekolah atau gimana? Kalau yang ibu-ibu itu kita sifatnya Umara itu usaha kelompok, tapi yang usaha pribadi masing-masing anggota mereka tetap bisa tidak terikat. Jadi mereka tetap bisa berusaha. Kemudian mereka, kalau yang sekarang mereka sudah mulai lagi buat kue-kue untuk kantin-kantin sekolah. In case nanti pesanan di Umara ada, datang. Kita bikin sama-sama kue kotak, kayak tadi ada kegiatan di kelurahan pesanan kue kotak, ya sudah kita kerjakan. Bisa juga untuk membantu masyarakat sekitar juga ya Bu? Iya, ya? memang memberdayakan itu tujuannya. Selama pandemi yang udah dihasilkan itu hanya kue kotak aja atau ada yang lain? Kalau yang kemarin, yang tahun kemarin berjalan, kita masih pandemi. Kalau untuk kue itu pesanan mulut ke mulut karena postingan di grup-grup kelurahan. Kemudian kue kotak di tingkat kelurahan. Kemudian ada beberapa institusi pemerintah yang sempat membantu permodalan. Kalau mereka ada acara, mereka pesan, ya. Kemudian kalau ada kegiatan lain kita promosikan bahwasanya kita ada nasi bungkus, kita terima catering. Oh iya. Nah, jadi ada beberapa, walaupun mungkin frekuensinya tidak sering, tapi sudah mulai ada. Kayak catering, kayak mungkin pesanan bentuk besar ya Bu ya. Karena ada suatu acara, jadi bisa juga Bisa, besar. ya. Sudah waktu itu acara di kelurahan lah, karena kita promosi awalnya kelurahan, memberdayakan kelurahan. Jadi setingkat kelurahan sudah beberapa kali pesan pesan makan, ya makanan. Jadi untuk ibu sendiri nih udah UMKM seperti apa yang sudah ibu untuk ibu sendiri, mungkin untuk di keluarga ibu, apakah ibu juga bikin UMKM? Misalnya ibu bikin kue juga untuk di keluarga sendiri, di lingkungan keluarga. Iya. Itu ibu pasarkan juga. Itu udah kemana? Pasarannya ya paling kalau seandainya kue, cake itu masih lingkungan paling jauhnya Bukit Tinggi, di seputaran Bukit Tinggi. Keluar Bukit Tinggi udah pernah? Enggak, tapi itu kalau yang keluar Bukit Tinggi enggak sih, belum. Kalau yang sebatas cake dan cookies ya, belum. Tapi kalau yang usaha kelompok di Bakangkurai, kebetulan itu juga yang bukan membina sih, tapi juga masuk dalam kelompok itu ya. Karena sebenarnya kan aktifnya di UP2K. Jadi kalau UP2K itu kalau untuk tingkat kelurahan mungkin lebih menyeluruh kali ya. Lebih menyeluruh. Jadi kemarin itu awal-awal pandemi juga kami membentuk kelompok hidayah namanya. Nah, kelompok hidayah itu juga terdiri dari ibu-ibu yang punya usaha-usaha kecil di rumah-rumah. Ada beberapa usaha kecil yang kita bantu untuk promosikan, kita bantu jual, kita bantu meluaskan usaha, melakukan pembinaan. Ya, sebatas itu sudah lumayan. Ada juga kelompok randang sih. Sejauh ini Bu ibu punya UMKM, apakah ada masalah dengan UMKM-nya? Itu gimana cara ibu mengatasi? Karena UMKM ini rata-rata terbentuknya kan awal pandemi ya. Awal pandemi.
Mengatasinya, kalau untuk mengatasi ya sebatas mengatasi yang kita mampu. Iya. Karena apa, ketidakmampuan untuk membuka usaha karena semuanya tutup, semuanya close, yaitu dengan cara kita membentuk kelompok usaha aja. Yang pertama membentuk kelompok, kemudian yang kedua mempromosikan via online. Ya, via online itu dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian grup-grup WA. Nah, jadi itu cara promosinya. Kalau untuk mempromosikannya itu. Nah, kalau kendalanya banyak. Kita tahu selama ini ibu-ibu yang kita berdayakan ini, kalau dari segi ilmu, karena ini kan sifatnya kuliner. Iya. Dari segi ilmu kulinernya itu mungkin masih perlu ditingkatkan untuk standarisasi. Itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua, sekarang ini kita kan tidak harus punya lapak. Iya. Ya, lapak kita itu cukup handphone. Iya. Iya. Nah, sementara ibu-ibu kita masih ada yang gaptek lah untuk Iya. Nah, kalau sekarang kita menjual via handphone, ya seninya juga harus ada supaya pembeli tertarik, karena medianya itu kan luas. Dari mana-mana orang bisa lihat. Kalau seandainya caranya tidak menarik, mungkin juga tidak akan membuat orang berminat, tertarik ya. Ya, jadi ya kendalanya itu. Jadi itu agak sedikit menghalangi untuk majunya UMKM. Oke, Bu, untuk UMKM di Pekanbaru sendiri khususnya ya, dukungan dari pemerintah seperti apa? Kalau dukungan pemerintah sejauh ini cukup ya, rasanya cukup. Iya. Kita tidak menampik bahwasanya mereka tidak membantu, enggak. Ada bantuannya ada. Dari segi permodalan kemarin cukup bagus. Kayak Basnas cukup sigap, Iya. Dinas Sosial cukup sigap dengan memberi bantuan. Cuma kedepannya, ini harapan kedepannya sebenarnya ya ini ilmunya ditingkatkan. Itu maksudnya pembelajaran untuk ibu-ibunya ditingkatkan. Jadi ibu-ibunya ini lebih paham lah sistem berbisnis di era globalisasi ini seperti apa. Karena kita kan berkembang terus. Iya. Jadi itu. Untuk saat ini Bu, yang dibutuhkan untuk UMKM saat itu seperti apa? Pembelajaran. Yang paling penting itu pembelajaran. Pembekalan ilmu itu paling penting. Kalau pembekalan ilmunya sudah ada, maksudnya standar, kita kan di kuliner nih, ya khusus yang kuliner. Standarisasi kuliner yang memang layak dan pantas dijual itu seperti apa? Nah, itu kan itu perlu pembelajaran, perlu binaan. Nah, mungkin nanti pihak terkait kemarin sih sebenarnya sudah ada, tapi karena pandemi lagi, balik ke pandemi kemarin sempat terhenti. Iya. Nah, kemudian mungkin kedepannya bisa diapakan lagi, maksudnya diulangi lagi programnya, itu ada pembelajaran buat ibu-ibu, kemudian pembelajaran online-nya seperti apa. Kalau seandainya ilmu skill ibu-ibu itu sudah mumpuni, nanti permodalannya dibantu lagi. Ya, kalau wacananya pemerintah banyak sih yang bisa dibagi. Ya cuma mungkin nanti dipilah-pilih lah. Itu untuk itu ada pertemuannya setiap bulan kah atau gimana itu untuk sosialisasi sama ibu-ibu? Kalau dari segi PKK tiap bulan, karena pembinaan khususnya dari, kalau ini bicara Pakangkurai yang seperti dulu. Kalau dari Pakangkurai kita ada pertemuan setiap bulan. Nah, setiap bulan itu cek dan dicek, revisi, evaluasi apa gimana. Nah, itu evaluasi hasilnya gimana, perkembangannya seperti apa untuk UMKM ke depannya ini, seperti harapan-harapan ibu-ibu itulah kita menampung itu, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Bisa sesuai harapan saya. Iya, benar. Oke Bu, untuk pemirsa Sanjay TV dimanapun berada di sore hari ini, yang barangkali ingin mencoba juga kayaknya UMKM Umara ini ya, ini boleh di mana Bu alamatnya Bu? Alamatnya di Jalan Situpu, Gurun Panjang, Pakangkurai. Pakangkurai. Untuk jumlah UMKM-nya sendiri itu berapa? Di sana berapa?
UMKM di Pakankurai itu dia sistemnya kelompok. Kalau Kelompok. UMKM Pakankurai itu dia kan semuanya tergabung. Sebenarnya institusinya itu UP2K PKK kelurahan gitu. Iya. Jadi dari UP2K kelurahan itu nanti ada beberapa kelompok yang dia naungi. Ya, jadi secara keseluruhannya itu disebut dengan UMKM Iya. atau UKM. Iya. Ya. Nah, ada banyak kelompok, ada kalau yang aktif itu Umara, Hidayah, kemudian Kube, ya. Semuanya berkelompok. Ada bentukan Kube dari Basnas, Iya. ada Kube, kelompok-kelompok Kube dari Dinas Sosial, ada kelompok-kelompok usaha yang dari kelurahan. Nah, semuanya itu tergabung dalam UP2K Kelurahan Pakankurai. Nah, kesemuanya itu adalah UMKM. UMKM. Berarti banyak juga ya di sana UMKM-nya yang bisa dinaungi di Pakankurai ini ya, Bu, ya. Ya. Ini satu lagi Bu, saya mau nanya tentang sekolah keluarga nih Bu. Ya. Dengar-dengar Ibu juga ada di sekolah keluarga itu Ibu ada di sana gitu. Iya. Bisa diceritain sedikit nggak Bu tentang sekolah keluarga sedikit aja? Ya, ada. Jadi di sekolah keluarga season 2. Iya. Ya, di periode kedua ya terlibat sebagai narasumber fasilitator untuk sekolah keluarga Kota Madya di 17 kelurahan waktu itu. Di sekolah keluarga itu pada umumnya itu anak-anak kah atau siapa saja yang di sana? Ibu-ibu, fokusnya prioritasnya ibu-ibu yang masih mempunyai anak usia sekolah. Ya, tapi tidak menutup juga kemungkinan untuk ibu-ibu yang tidak mempunyai anak usia sekolah tapi mau belajar. Intinya itu mau belajar mengenai pemberdayaan keluarga. Akhirnya, Ibu mungkin sedikit untuk pesan dan kesannya nih untuk UMKM Kota Bukit Tinggi. Mungkin Ibu ada sedikit tentang UMKM Kota Bukit Tinggi, pesan dan pesan-pesannya, harapannya. Pesan-pesan dan harapan. Iya. Kalau pesannya sangat berharap Iya. UMKM kedepannya akan lebih maju. Ya, mungkin kita sudah keluar dari masa pandemi, sudah mulai. Nah, jadi kita bangkitkan lagi bersama-sama. Jadi itu semua aspek, semua lini bekerja sama lagi. Kita bentuk suatu gerakan lah. Iya. Suatu gerakan yang bisa menggiring UMKM ibu-ibu ini menjadi bangkit lagi. Nah, itu apa tuh harapannya? Ya, harapannya. Nah, kalau pesannya, ayo ibu-ibu kita mulai lagi. Tidak takut untuk bersaing, ya, tidak takut untuk bersaing meskipun usaha yang kita jalankan itu juga dijalankan orang lain karena kan rezeki sudah masing-masing. Jadi jadi semakin kita bersemangat mencari celah, insya Allah rezekinya ada. Akhirnya baik pemirsa Sanjay TV dimanapun berada, itu dia tadi cerita-cerita kita sedikit ya bersama Ibu Eva di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Sanjay TV yang sudah menyaksikan kita, dan selamat sore, mohon maaf juga salah-salah kata. Terima kasih Bu untuk waktunya di sore hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.